Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita akan belajar tentang bab limit fungsi ya. Sebelum saya masuk ke materinya, saya berikan sub-subnya ya. Ada 4 sub di sini untuk limit fungsi. Ini kelas 12 ya. Walaupun di kelas 11 juga ada limit ya, tapi limit fungsi aljabar. Tapi yang di bab ini kelas 12 yang diajarkan di limit itu limit tentang trigonometri nantinya. Seperti itu letak perbedaannya. Di bab limit fungsi di kelas 12 ini dibagi menjadi 4 sub pokok bahasan. Yang pertama, sub pokok bahasan yang pertama yaitu A, saya di sini A, limit fungsi trigono di suatu titik ya. Yang B, limit ke tak hinggaan, tak hingga. Yang C, ini asimtot tegak, asimtot datar dan asimtot miring. Yang D, nanti kita baca limit tentang limit Euler E gitu aja. Inilah sub-sub pokok bahasan di bab fungsi limit ya, limit fungsi di sini. Ya, ingat saya tekankan lagi limit fungsinya nanti di kelas 11 itu limit fungsi aljabar, di kelas 12 ini adalah limit fungsional, limit fungsi trigonometri. Oke. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi kita belajar 4 sub. Dan setelah ini kita akan belajar tentang pengertian dari limit fungsi yang A dulu ya, sub pokok bahasan yang A, limit fungsi trigono di suatu titik. Jika sudah, sekarang kita yang belajar yang A, sub pokok bahasan A yaitu limit fungsi. Limit fungsi trigono di satu titik ya. Ini pengertian limit fungsi trigono. Nah, ini saya berikan beberapa contoh di sini. Pengertian limit fungsi trigono adalah limit yang memuat fungsi trigono sebagai fungsi yang dikenai operasi limit. Saya ulangi lagi, limit yang memuat fungsi trigono sebagai fungsi yang dikenai operasi limit. Jadi di dalam limit itu ada fungsi trigono yang dikenai limit. Contoh seperti ini, coba perhatikan di sini ya. Limit x mendekati 2pi ya, x kuadrat min 2 per x. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini tidak ada fungsi trigono. Ini namanya fungsi aljabar ya, tidak ada fungsi trigono. Yang tidak ada fungsi trigono ya. Nah, karena dia tidak ada fungsi trigono, maka limit ini bukan limit trigono. Bisa dipahami, jadi harus memuat fungsi trigono. Contoh yang di sini sekarang, contoh yang kedua. Limit sin x mendekati 0. Nah, karena di sini memuat sin x, yang ini memuat sin x dan x dimasuki di sini. Contoh kalau kita kerjakan dimasukkan x ke sini kan. Jadi sin x-nya masukkan 0. Nah, karena di sini memuat fungsi trigono dan fungsi trigono ini dikenai operasi limit. Jadi apa? Dikenai operasi limit maksudnya x-nya dimasukkan. X mendekati 0, jadi x-nya dimasukkan 0. Sin 0 1 ya. Nah, karena dia ada fungsi trigono dan fungsi trigono ini dikenai operasi limit, maka dikatakan sebagai ini fungsi limit trigono. Ini benar seperti itu ya. Nah, coba perhatikan contoh yang ketiga. Sin pi dikali dengan limit x mendekati 1 x kuadrat. Nah, coba perhatikan yang di sini. Walaupun di sini ada sin atau fungsi trigononya berbentuk sin, tapi dia tidak dikenai operasi limit. Operasi limit x-nya di sini masuk ke sini. Ini tidak kena operasi limit. Jadi ini juga termasuk bukan fungsi limit trigono. Bisa dipahami ya, diulangi lagi. Walaupun dia memuat tapi dia tidak dikenai operasi limit ya, bukan, gitu aja. Coba contoh yang ketiga di sini. Limit x mendekati pi per 3 untuk sin 2x cos x. Nah, seperti ini. Coba perhatikan, memuat fungsi trigono dan x-nya dimasukkan ke sini. Nah, karena x boleh masuk ke sini, maka sin 2x ini dikenai operasi limit. Dikenai operasi limit gimana? X-nya dimasukkan ke sini. Karena dia kena operasi limit dan dia juga kena operasi limit, maka di sini sebagai limit fungsi trigono. Itulah pengertian dari limit fungsi trigono. Jadi dia memuat fungsi trigono dan fungsi trigono itu dikenai operasi limit, maka dia dikatakan sebagai limit fungsi trigono. Itu pengertiannya. Oke, saya lanjutkan sekarang. Tadi kita sudah bahas tentang pengertian, sekarang nilai limit ya. Sekarang nilai limit. Nah, nilai limit itu seperti apa? Saya langsung berikan contohnya aja ya. Nilai limit itu ya dimasukkan aja nilai x yang mendekati. Contohnya seperti ini ya. Limit x mendekati pi per 4 untuk sin x. Maka berapakah nilai limitnya? Ya kita masukkan aja gini. X-nya diganti dengan pi per 4. Jadi langsung sin pi per 4 ya. Pi itu 180. Ingat 180 derajat ya. Masukkan dengan 4 jadi apa? 180 dibagi 4 sama dengan 45. Sin 45 setengah akar 2. Maka ini dikatakan sebagai nilai limit. Nah, seperti itu aja. Mudah ya. Itu sebagai nilai limitnya. Sekarang perhatikan lagi untuk x. Sekarang yang contoh kedua ya. Untuk x mendekati pi 180. Jadi saya masukkan langsung di sini ya. Sin 2pi ya. Pi-nya saya masukkan di sini jadi 2 kali pi. Jadi 2 kali 180 360. Jadi sin 360 adalah
0 ya, ditambah dengan cos pi ya. Pi 180. Cos 180 adalah min adalah 0 min 1. 0. Nah, dibagi dengan pi-nya ya, pi sendiri x-nya. Oke, saya ulang lagi, masukkan aja di sini. Jadi cara mencari limitnya, masukkan 2 kali pi, jadi 2 kali 180 360, sin 360 0 ya. Sekarang cos di sini. Cos masukkan untuk cos 180 ya. Cos 180 adalah cos 180 adalah min 1 ya. Min 1. Oke, dimasukkan tuh x-nya adalah pi, seperti itu. Tinggal selesaikan, 0 ditambah min 1 jadi min 1 per pi. Maka ini sebagai apa? Nilai limit. Nah, seperti itu pengertian dari nilai limit. Oke, bisa dipahami ya sebenarnya, mudah nilai limit. Nah, sekarang di soal limit itu biasanya kita dipertemukan dengan bentuk-bentuk tak tentu ya, bentuk-bentuk tak tentu. Nah, bentuk-bentuk tak tentu itu seperti apa? Nah, oke, ini bentuk tak tentu ya, bentuk tak tentu di limit Trigono ya, hampir sama dengan limit yang di kelas 11, bisa 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga min tak hingga ya. Ada banyak sebenarnya bentuk tak tentu, tapi untuk yang di kelas 12 ini atau di tingkat SMA kita belajarin dulu ya, 0 per 0, tak hingga per tak hingga, terus tak hingga min tak hingga. Ini bentuk-bentuk tak tentu ya, seperti itu. Nah, kalau di soal di kelas 11 kan bentuk-bentuk tentunya sering muncul ya, enggak? Di kelas 12 juga sama, sering muncul juga. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya jika limitnya bentuknya tak tentu seperti ini? Kalau bentuk tak tentu ini, maka nanti kita menggunakan sifat limit. Nah, limit ini sifatnya diingat-ingat, ini sebagai fundamentalnya. Untuk x mendekati 0, jika saya punya sin x dibagi x ya enggak, itu sama dengan bernilai apa? 1 ya. Dan satu lagi, limit untuk x mendekati 0, kalau saya punya tan x per x juga bernilai apa? 1 ya. Ini sifat ini. Nah, sifat ini digunakan apa sih? Digunakan pada waktu kalau kita sudah ketemu soal limit yang bentuknya apa? Tak tentu nantinya. Nanti di video selanjutnya nanti kita akan bahas soal-soal limit fungsi trigono bentuk tak tentu. Kalau bentuk tentu seperti ini, nah, gampang sekali, tinggal dimasukkan, selesai sudah. Itu aja, sangat mudah. Nanti kalau soal sudah ketemu bentuk tentu, maka kita gunakan 2 rumus dasar ini, sifatnya di sini. Oke, itu adalah sebagai pembukaan untuk bab limit fungsi trigono di suatu titik ya. Semoga harapannya dengan ini kalian bisa mengetahui pola konsepnya dulu ya. Saya masih belajar di A-nya dulu, saya ajari di A-nya. Nanti setelah itu kita belajar yang B, C sama D, ada 4 sub pokok bahasan. Oke, sekian untuk pembukaan dari yang A. Nantikan untuk video yang selanjutnya untuk limit bentuk tak tentu, dipelajari dan semoga bermanfaat.